Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah dimanapun antum berada. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidisy Syaitan. Dan kita sudah sampai kepada bab yang ketiga, yakni finqisami adwiyati amradil qalbi ila qismain, tabi'iyah wa syar'iyah. Pembagian obat dari penyakit hati menjadi dua bagian. Yang pertama adalah obat alami dan juga obat syar'i. Obat alami bahasa Indonesia ya, dan obat syar'i. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, maradul qalbi naw'an. Naw'un la yata'allam bihi sahibuhu fil hal wa huwa naw'ul mutaqaddim ka maradil jahl wa maradi syubhati wa syukuk wa maradi syahwat wa hadha naw'un huwa a'zamu naw'aini alaman. Pertama, penyakit hati itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang penderitanya tidak merasakan sakitnya ketika itu. Seperti sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, seperti penyakit kebodohan, penyakit syubhat, penyakit keraguan, penyakit syahwat. Dan ini adalah jenis penyakit yang besarnya dari dua jenis penyakit hati ya. Jadi jenis pertama adalah yang penderitanya tidak merasakan sakit ketika itu ya. Orang yang bodoh tidak akan merasakan sakit ketika itu, tapi nanti di hari kiamat dia baru merasakan sakitnya. Betapa bodohnya, betapa sakitnya jadi orang bodoh. Walakin li fasadil qalbi la yukhsu bil alam wa li anna syakratal jahl wal hawa tahulu bainahu wa baina idrakil alam wa illa fa'alamuhu hadirun fihi hasilun lahu ya. Wa huwa mutawarin anhu bistighalihi bididdih. Dia tidak merasakan sakitnya, walaupun hatinya itu sudah rusak, sudah parah penyakitnya, tetapi karena kerusakannya, hal tersebutlah yang menghalanginya dari merasakan rasa sakitnya. Yakni karena dia termabukkan dengan kebodohannya dan hawa nafsunya, sehingga dia terhalangi dari merasakan rasa sakitnya. Kalau seandainya dia tidak mabuk dengan kebodohan dan hawa nafsunya, maka sungguh rasa sakitnya bisa dia rasakan saat itu. Ya. Wa huwa mutawarin anhu bistighalihi bididdih. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tersibukkan dengan lawannya. Orang yang terkena penyakit syahwat, obatnya adalah dengan menikah, obat syar'inya. Ya, akan tetapi dia tersibukkan dengan pacaran, dengan tontonan-tontonan dan yang semisalnya, sehingga dia tidak merasakan rasa sakitnya. Ya. Dia termabukkan dengan kebodohan dan hawa nafsunya. Ya. Kalau seandainya tidak demikian, maka sungguh rasa sakitnya bisa dia rasakan. Wa hadza akhtaru maradhain wa as'abuhuma wa ilajuhu ila rusul wa atba'ihim fahum attiba'u hadzal marad. Dan ini adalah jenis penyakit yang paling beratnya, yang paling berbahayanya dan susah untuk disembuhkan. Ya. Dan obatnya ialah kepada para rasul dan pengikut-pengikut mereka dari para ulama, ustadz-ustadz. Karena sesungguhnya mereka adalah dokter-dokter dari jenis penyakit ini. Ya, yakni jenis penyakit syar'i, jenis penyakit yang obatnya tidak bisa kecuali dengan obat syar'i.
jenis penyakit yang penderitanya tidak merasakan sakitnya ketika itu. Adapun yang kedua, wa naw'u tsani maradu mu'limun lahu fil halin kal hammi wal ghammi wal hazani wal ghaid wa hadzal marad qad yazulu bi atwiyati tabi'iyyah ka izalati asbabihi au bil mudawah bima yudaddu tilkal asbab. Jenis yang kedua adalah rasa sakit, ya, sakit penyakit hati yang penderitanya merasakan sakitnya ketika itu, seperti gelisah, gundah gulana, duka, rasa marah, ya. Dan jenis penyakit ini bisa dihilangkan atau diobati dengan obat-obat alami, seperti dihilangkan sebabnya. Ketika dia itu sedih, dicari tahu dulu kenapa sedihnya, ya. Maka sebab kesedihannya ketika dihilangkan, maka hilang sedihnya, ya. Au bil mudawah bima yudaddu tilkal asbab, atau diobati dengan lawan dari sebabnya. Misalnya sumpah, kenapa? Karena di rumah terus, ya, akhirnya apa? Dia piknik keluar, gitu. Wa yudfa maujibaha ma'a qiyamiha, dan dihilangkan, ya, dihilangkan sebab-sebabnya tadi, dihilangkan sebab-sebabnya, apa penyebabnya hal tersebut ada. Wa hadza kama annal qalba qad yata'allam bima yata'allam bihil badan wa yusqa bima yusqa bihil badan wa kadzalikal badan yata'allam katsiran bima yata'allam bihil qalb wa yashqihi ma yashqih, ya. Yang demikian karena terkadang itu hati itu juga merasakan sakit karena badannya juga merasakan hal yang serupa, ya. Orang badannya itu sumpek butuh sesuatu, hatinya juga sedih akhirnya. Demikian pula sebaliknya, ya. Ketika hatinya sedih, hatinya merasakan sakit, terkadang dan seringnya memang badan juga terpengaruh, ya. Dia merasakan nggak enak makan, nggak enak tidur, ya, nggak enak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena hatinya baru sedih, ya, kepikiran, ya, menginginkan sesuatu, ya. Fa'amradul qalb allati tazulu bil adwiyati tabi'iyah min jinsil amradil badan. Maka yang namanya penyakit hati yang bisa dihilangkan dengan obat-obat alami ini satu jenis dengan penyakit badan, ya. Wa hadhi qad la tujibu wahduha syaqqa'ahu wal 'adzabahu ba'dal maut. Dan ini adalah jenis penyakit yang penderitanya tidak akan diazab di hari kiamat setelah kematiannya. Wa amma amraduhu allati la tazulu illa bil adwiyatil imaniyah an-nabawiyah fahiya allati tujibu lahu syaqa'ah wal adzab daim. Adapun jenis penyakit yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan obat-obat nabawi, obat-obat nubuwah, keimanan, ya, obat-obat syar'i, ya. Ini penderitanya akan diadab selama-lamanya, ya, di hari kiamat kalau tidak segera mendapatkan penawarnya. Illam yatadaraka bi adwiyatiha al-mudadati laha. Fa idza ista'mal tilkal adwiyah hasala lahu syifa. Kalau seandainya dia mendapatkan obatnya, ya, maka dia akan sembuh dari rasa sakitnya. Walihadza yuqal syufiya ghaidhuhu. Maka dikatakan telah sembuh rasa marahnya, ya. Kenapa? Karena rasa marah itu juga penyakit, ya. Makanya di orang Arab mengenal syufiya ghaidhuhu, telah sembuh rasa marahnya. Fa idza staula alaihi adhuhu alamahu dzalik fa idzan tasafa minhu ishtafa qalbuhu, ya. Kalau seandainya musuhnya menguasai dia, kemudian dia mampu mengimbanginya, maka sembuh hatinya, sembuh rasa marahnya, dia bisa balas, gitu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yuhzihim wa yansurkum alaihim wa yaswi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala ma yasha. Allah berfirman, perangilah mereka, Allah hendak mengazab mereka dengan tangan-tangan mereka, wa yahzihim wa yansurkum alaihim, dan Allah hendak menghinakan mereka dan menolong kalian atas mereka, wa yasfi sudura qaumin mu'minin, dan menyembuhkan hati-hati kaum mukminin, ya. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan menghilangkan kemarahan yang ada pada hati-hati mereka.
Wa yatubullahu ala ma yasha, dan Allah hendak menerima tobat kepada siapa yang Allah kehendaki. Kaum mukminin ketika di Mekah mereka ditindas, mereka dilecehkan, dihina, ya, diremehkan dan yang semisalnya. Ya, bahkan di antara mereka ada yang disiksa sampai meninggalnya. Mereka dalam kondisi sudah marah kepada orang-orang Quraisy dan ingin berjihad ketika itu, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, kufu aidiyakum, tahan tangan-tangan kalian, ya. Maka kemudian setelah kaum mukminin pindah ke kota Madinah, setelah mereka memiliki kekuatan, maka turunlah perintah untuk berjihad fisabilillah. Allah memerintahkan qatiluhum, perangi mereka, yu'adzibhumullahu biaidikum, Allah hendak mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian, ya. Wa yuhzihim, dan menghinakan mereka, wa yansurkum alaihim, dan menolong kalian atas mereka, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ini syahidnya di sini. Ya, dan menyembuhkan hati-hatinya orang mukmin. Sembuh dari apa? Rasa marah. Ya, karena rasa marah itu penyakit. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan menghilangkan rasa marah di hati-hati mereka. Wa yatubullahu ala ma yasha, dan Allah berkehendak untuk menerima taubat terhadap siapa yang dikehendaki, yakni dengan mati syahid, ya, dengan syahadah. Ya. Fa amarahum biqitali aduwahum biqitali aduwihim wa a'lamahum anna fihi sitta fawaid. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk memerangi musuh-musuh mereka, ya, dan mengajarkan kepada mereka, ya, bahwasanya di sini ada 6 faedah. Ya. Faedah yang pertama adalah enam faedah tadi apa? Faedah yang pertama, Allah hendak mengazab mereka, hendak menghinakan mereka, hendak menolong kalian atas mereka orang-orang musyrikin Quraisy, dan hendak menyembuhkan apa? Rasa marah yang ada pada hati-hati mereka, ya. Hendak menyembuhkan apa yang ada dalam dada. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan menghilangkan rasa marah yang ada dalam dada mereka. Wa yatubullahu ala ma yasha, yakni hendak menerima taubat terhadap siapa yang Allah kehendaki. Fal ghaid yu'limul qalb, maka yang namanya marah itu menyakitkan hati. Wa shifa'uhu fi shifa'il ghaidhihi, obatnya ialah dengan mengobati rasa marahnya. Fa in syafahu bihaqqi istafa wa in syafahu bidzulmin wal batil zadahu maradan min haitsu dhanna annahu yushfi. Ya. Kalau seandainya dia berobat dengan obat yang benar, maka hilang rasa marahnya, hilang penyakitnya. Tetapi ketika dia berobat dengan obat yang keliru, justru bertambah penyakitnya dalam kondisi dia menyangka telah sembuh. Ya, daripada jihad jauh-jauh ke sana, ini aja tetangga kita orang kafir, sikat aja ini. Gitu, ya. Mungkin dia sembuh dalam lingkup yang kecil, dia terpuaskan, tetapi justru akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Ya, bahwasanya ternyata orang Islam tidak kenal janji, orang Islam itu tidak bisa bermasyarakat. Ya, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi atau kafir mu'ahad tidak akan mencium baunya surga. Gitu. Jadi ada kafir itu dibagi-bagi. Adapun kafir yang dalam perjanjian atau kafir yang dalam perlindungan negara itu tidak boleh diganggu. Ya. Dan yang kafir yang diperangi adalah kafir yang memerangi kita. Ya. Dan ketika dia berobat dengan obat yang keliru, dia menyangka telah sembuh padahal dia belum sembuh. Orang kena penyakit syahwat harusnya nikah, tapi dia berobat dengan yang lainnya, dia menyangka telah sembuh padahal dia belum sembuh. Wa huwa kama syafa maradhal ishqi bil fujuri bil ma'syuq. Nah, seperti orang yang terkena penyakit asyik, yakni syahwat, ya, dengan berbuat kemaksiatan. Fa inna dzalika yazidu maraduhu wa yujibu lahu amradan ukhar as'ab min maradil ishqi kama sayati insyaallah taala. Ya. Dan dia akan bertambah penyakitnya. Setelah bertambah penyakitnya akan muncul penyakit yang lainnya sebagaimana yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Kama sayati insyaallah taala. Wa kadzalikal gham wal ham wal hazan
amradul qalbi wa shifa'uha bi'addadiha. Demikian pula rasa sedih, gundah gulana, ya, rasa marah itu juga termasuk penyakit hati, dan obatnya ialah dengan lawannya. Minal farhi was surur, dari kesenangan-kesenangan dan kegembiraan. Fa in kana dzalika bihaqqi istashfa qalbu wa sahha wa bari'a min maradihi. Kalau dia mengobati dirinya dengan sesuatu yang tepat, maka sembuh sakitnya dan dia terlepas darinya. Wa in kana bibatil tawara dzalika wastatara walam yazal. Ya. Kalau seandainya walam yazul, kalau seandainya dia mengobati dengan sesuatu yang keliru, justru berobat dengan kebatilan, itu penyakitnya nggak hilang. Tapi apa? Tawaro, mutawarin anhu. Dia bersembunyi darinya. Ya. Nggak kelihatan. Walam yazul, dan dia tidak akan hilang. Bahkan wa'aqaba amradhan hiya as'ab wa akhtar. Bahkan dia akan mendapatkan ya hukuman setelah dia melakukan perbuatan tersebut, itu dengan penyakit yang lebih parah lagi dan lebih berbahaya. Ya, karena apa yang dia lakukan itu barusan juga penyakit. Orang stres harusnya apa? Mendekat kepada Allah, baca Quran. Nah, ini stres malah apa? Minum-minuman keras gitu, narkoba. Ya. Setelah itu nggak hilang stresnya, tapi cuma lupa. Setelah dia sadar, stresnya tambah. Dan apa yang barusan dia lakukan adalah penyakit, ya. Tambah lama dosisnya harus tambah. Sampai akhirnya dia meninggal, masuk ke dalam kuburan, itu bukan selesai. Justru grafiknya makin naik gitu. Ya, kenapa? Karena dia berobat dengan obat yang keliru. Wa kadzalikal jahl maradun yu'limul qalb. Demikian pula kebodohan, itu adalah penyakit yang menyakitkan hati. Faminan nas man yudawi bi'ulumi la tanfa' wa ya'taqid annahu qad sahha min maradihi bitilkal ulum. Ya. Dan di antara manusia ada yang berobat dengan, dia tahu dia bodoh, dia berobat dengan mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Dan dia menyangka dia telah sembuh dari rasa sakitnya dengan ilmu tersebut. Ya. Dia tahu bodoh, ternyata belajar ilmu filsafat. Gitu. Yang tadinya ditanya, Pak, hukumnya ini halal apa haram, tadinya bilangnya nggak tahu, ya, jahil basit tadinya. Nah, setelah dia belajar S3 lulus dari jurusan filsafat, ditanya ini hukumnya apa, dia mengatakan kata Plato gini, kata Aristoteles gini, ya, kalau dipikir-pikir gini, ya. Ini jadi jahil murakkab. Kalau tadi dia dalam kondisi tahu dia bodoh, ini dalam kondisi bodoh kuadrat, dia nggak tahu kalau dia bodoh. Ya. Kenapa? Karena mengobati dengan ilmu yang keliru. Wahya fil haqiqah innama taziduhu maradun ila maradihi. Karena sesungguhnya pada hakikatnya dia bertambah rasa sakitnya dari sakit yang sudah ada. Lakinastaghalul qalbu biha an idrakil alam kaminun fihi. Akan tetapi dia tidak merasakannya. Kenapa? Karena hatinya tersibukkan dengan lawannya. Ya, harusnya dia disibukkan dengan ilmu-ilmu syar'i, tapi dia disibukkan dengan ilmu filsafat, merasa pinter. Ya. Bisa babi jahlihi bi ulumin nafi'ah allati hiya syurtun fi sahhatihi wa bur'ih. Ya. Disebabkan kebodohannya terhadap ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu syar'i, di mana itu merupakan syarat ya sehatnya dia dan terlepas dari kebodohannya. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, kepada orang yang berfatwa dengan kebodohan dan orang yang meminta fatwa itu binasa karenanya. Rasulullah mengatakan qatalahumullah ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna shifa'ul 'ayyi su'al. Ya, dia telah membunuhnya. Kenapa enggak tanya kalau enggak tahu? Ya, semoga Allah memeranginya. Kenapa enggak tanya kalau enggak tahu? Bukankah obat orang nggak tahu itu bertanya? Ya. Fa inna masyifa'ul 'ayyi su'al. Orang yang nggak tahu itu obatnya tanya. Maka di sini apa? Rasulullah menyebutkan apa? Syifa'ul 'ayyi su'al. Ya. Maka dijadikan yang namanya kebodohan maradhon. Ya. Berarti bodoh itu apa? Sakit. Ya. Wa syifa'uhu su'alu ahlil ilmi. Dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang tahu.
ahlul ilmi. Wa kadzalika syak fi syai'in martabun fihi yata'allam qalbuhu hatta yahsilu lahul ilmi wal yaqin. Demikian pula keraguan-raguan, ya, sesuatu yang membuat bimbang, itu membuat hati itu apa? Yata'allamu qalbuhu, membuat hati itu apa? Sakit. Hatta yahsila lahul ilmi wal yaqin, sampai dia itu mendapatkan keyakinan, baru dia sembuh. Ya, misalnya dia nggak tahu nih anaknya udah jam 12 malam nggak pulang-pulang. Ya. Telepon sana, telepon sini, sakit, gelisah, resah. Ya. Setelah dicari ternyata anaknya sudah tidur di kamar. Ya. Berarti sembuh kan rasa sakitnya. Ya. Wala makana dzalik yujibu lahu hararah qila liman hasala lahul yaqin thaluja sadruh. Ya, kenapa demikian? Karena orang yang ragu-ragu, yang bimbang, yang nggak tahu ilmu, menghasilkan rasa panas di dalam hati. Ya. Gelisah. Maka dari itu, ketika seorang itu mendapatkan keyakinan, mendapatkan berita yang valid, yang jelas disebutkan oleh orang Arab, faluja sadruh, hatinya telah dingin seperti salju. Wa hasala lahu bardal yaqin. Ya, dan dia mendapatkan dinginnya keyakinan. Wa huwa kadzalika yudayyiqu bil jahli wal dhalal an tariqi rusydi. Demikian pula mereka, ya, yang hatinya sempit dan bodoh dan sesat dari jalan kelurusan. Ya. Wa yansarahu bil huda wal ilmi. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'aduhu fis sama. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Wa man yurid ayudhillahu, tetapi barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dhayiqan haraj, ya, Allah jadikan dadanya itu sempit, ya, berat, ka'annama yas'aduhu fis sama, seperti dia sedang naik ke atas langit, ke puncak langit sana. Oksigennya tambah lama tambah habis, tambah nggak bisa nafas, sempit. Dengar hadis sempit, dengar Quran sesek hatinya, lihat sunnah nggak suka, gitu. Wasayati dzikru maradi dayyiqi sadri wasababihi wa ilajihi insyaallah taala. Dan insyaallah akan datang penjelasannya tentang sakit dada sempit, ya, dan sebab-sebabnya dan obatnya insyaallah. Ya. Inti dari pembahasan ini, wal maksud, inti dari pembahasan kita bab kedua ini adalah anna min amradil qulubi ma yazulu bil adwiyati tabi'iyah. Bahwasanya di sana ada penyakit hati yang bisa sembuh kecuali dengan obat alami. Wa minha ma la yazulu illa bil adwiyati syar'iyyah al-imaniyah. Tetapi di antara juga ada penyakit hati yang tidak bisa sembuh kecuali dengan obat syar'i. Ya. Wal qalbu lahu hayah wa maut. Dan yang namanya hati ada kehidupannya dan ada kematiannya. Wa maradu wa syifa, dan ada yang sakit dan ada penyembuhnya. Wa dzalika a'dhamu ma bil badan wa billahi taufik. Dan yang demikian yang ada pada hati itu jauh lebih besar daripada apa yang ada pada badan. Itu penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit badan. Kenapa? Penyakit badan kalau parahnya paling mati gitu. Kalau penyakit hati, parahnya dia akan diazab selama-lamanya di hari kiamat, ya. Wabillahi taufik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.